Oke, halo guys, ketemu lagi bersama saya Daru Putri Kusuma Indias. Pada kesempatan kali ini, aku dan juga salah satu mahasiswi dari UNJ akan membahas mengenai strategi hyperlokal dari salah satu minuman yang cukup viral ya. Kira-kira apa nih? Nah, sebelum itu di sini ada rekan mahasiswi saya yang bernama Diva. Halo. Halo Diva. Halo, Bu Daru. Oke, Diva mungkin bisa kenalan dulu ke teman-teman biar mengenal gitu ya. Baik, halo selamat siang Bu Daru dan teman-teman semua. Kenalin, saya Diva Aprilian dari Prodi S1 Manajemen Angkatan 2021 dan sekarang saya sudah semester 5. Oke. Gini Diva, kalau kita berbicara tadi ya, strategi hyperlokal gitu. Boleh nih Diva, bisa langsung di-spill aja. Kita akan ngebahas apa nih kira-kira di podcast kali ini? Oke, baik Bu. Jadi itu kita akan ngebahas nih satu brand minuman yang emang anak muda itu udah familiar banget Bu, karena udah ada sekitar 189 cabang yang tersebar di Indonesia. Kemudian dia itu viral karena strategi marketingnya, yaitu strategi hyperlokal. Jadi saya dikit jelasin ya Bu. Strategi hyperlokal itu merupakan strategi marketing yang sangat tertarget dan sangat spesifik. Jadi brand itu tuh dapat memasarkan produk di wilayah yang sangat spesifik yang mereka inginkan. Kemudian mereka menyasar pelanggan yang sangat prospektif. Kemudian lebih berfokus pada target pelanggan yang lebih spesifik. Jadi dalam hal ini, Haus itu langsung terjun tuh Bu, keliling ke masyarakat agar memudahkan pelanggan untuk membeli produknya gitu Bu. Kira-kira hal ini tuh efisien nggak sih untuk meningkatkan penjualan produk house ini? Karena kan kita sudah banyak layanan online ya, ada GrabFood, terus ada GoFood, terus ditambah juga ada Shopee Food. Nah, ditambah juga gerai-gerai minuman lain itu kan juga banyak ya, bukan cuma house aja. Nah, ini gimana nih Diva? Nah, di sini tuh menariknya Bu. Jadi Haus ini tuh sangat komplit. Jadi mereka juga tersedia offline store, terus mungkin aja juga online store. Terus mereka tuh juga menyediakan promo yang sangat beragam, Bu. Jadi makanya di sini tuh ada huling atau haus keliling yang salah satu strategi mereka. Dia tuh bisa meningkatkan dan menjadi viral karena belum banyak nih kompetitor sejenis yang melakukan strategi seperti ini, Bu. Apa tadi? Huling ya? Iya, huling. Keliling. Nah, berbicara huling, kira-kira Diva udah pernah ke huling belum sih? Nah, kalau saya sih belum pernah, Bu. Saya langsung belinya tuh pernahnya tuh langsung ke offline store. Tapi kalau saya lihat-lihat di Jakarta ini udah banyak tuh, Bu, huling atau haus keliling ini ditemukan. Oke. Kalau Ibu tertarik nggak, Bu, untuk membeli huling? Aku juga sebenarnya tertarik ya, pengen nyobain sebenarnya beda nggak nih si house di on the spot gitu ya, di gerainya sama di hulingnya ini gitu. Tapi ya berbicara tadi huling, kalau untuk harga terus kualitas gitu, itu sama atau beda sih? Karena takutnya ya, karena itu jualannya keliling, terus udah terpapar matahari atau gimana. Nah, rasanya tuh akan berbeda gitu. Jadi itu tuh kan sempat viral tuh, Bu, yang masalah huling ini di TikTok kan juga banyak tuh yang bahas tentang huling ini. Terus kalau misalnya untuk kualitasnya itu pasti terjamin, Bu, karena proses pembuatannya itu kan ada nih gelas plastiknya tuh udah diisi sama varian rasa minuman yang banyak itu. Kemudian kalau misalnya ada konsumen mau beli, itu tuh mereka tuh tinggal ngebuka minumannya, kemudian dikasih es batu sama varian susu. Jadi itu tuh tetap ngejaga kualitas dari rasa dan kesegaran dari minuman haus ini, Bu. Oke, selain huling ya, kan kita ngebahas si haus. Ada hal menarik apa lagi sih selain si huling ini dari produk house tersebut? Nah, jadi kan saya dengar juga kalau misalnya Haus ini mempunyai konsep 3.0 di store-nya mereka, Bu. Jadi konsep ini tuh menandakan ada kelengkapan lini produk-produk dari perusahaan mereka, termasuk toko yang bernuansa Korea. Kan apalagi sekarang nih anak mudanya tuh kan pada demen Korea ya, Bu. Jadi mereka nih
menerapkan strategi itu untuk menarik minatnya para anak muda ini Bu gitu. Oke. Kalau di house ya, Iya. kalau di house itu ada konsepnya minuman doang atau ada makanannya gitu sih? Oh, jadi kalau misalnya di house, di Grey offline-nya atau online store-nya, itu tuh ada makanannya juga Bu. Kalau misalnya tuh kayak ada mie pedas hot opa, kemudian ada berbagai macam roti kayak roti Mariam, roti kukus, kemudian ada roti bakar Bandung dan varian roti lainnya. Menarik ya. Tadi ada apa? Mie opa gitu. Jadi Iya. pengen apaan sih mie hot opa gitu. Jadi pengen nyobain gitu. Terus menurut kamu nih, cozy nggak sih kalau kita berlama-lama di gerai house gitu? Nah, jangan ditanya lagi Bu, itu tuh udah cozy banget. Mulai dari tata letak tempat duduknya tuh yang tersusun rapi, kemudian ruangannya tuh ya nyaman dan ber-AC, kemudian pelayanannya tuh sangat ramah Bu. Jadi selain itu tuh di sana juga tersedia wifi gratis Bu. Jadi tuh kita pengen lama-lama aja gitu di sana Bu. Poin utamanya adalah wifi gratis. Nah, itu ya. dia. Tapi di samping itu, ketika tadi kamu berbicara tata ruang, AC dan lain sebagainya, itu juga salah satu dari trik marketing ya, iya, bener. di mana ada namanya store atmosphere di situ yang bisa meningkatkan penjualan juga. Nah, apalagi keunggulan-keunggulan yang bisa di-share mungkin dari house ini, dari strategi marketing yang lain mungkin, Diva? Nah di sini tuh tempatnya offline store-nya itu memang didesain bener-bener untuk orang yang pengen nongkrong gitu Bu. Jadi selain nongkrong kan kita bisa ngerjain tugas kuliah atau misalnya orang yang lagi kerja bisa ngerjain tugas kerjanya gitu. Soalnya kalau misalnya saya sendiri nih Bu, kalau misalnya lagi bete banget gitu kan ngerjain tugas kuliah di rumah, saya langsung aja tuh cus ke gerainya house gitu Bu. Oke, berarti se-cozy itu emang ya gerai house ini. Jadi kapan-kapan aku juga kayaknya perlu deh ngerjain tugas ke kantor gitu ya, tugas kampus di gerai house. Nah, soalnya tadi selain bisa pesan minum juga bisa pesan makan ya. Nah, Jadi iya bener, Bu. kalau berlama-lama kan kita biasanya lapar ya, ngerjain tugas tuh lapar, nggak cuma haus. Jadi emang cozy banget ya berarti ya. Iya bener Bu. Jadi Ibu tuh wajib cobain deh Bu di sana Bu. Soalnya tuh di sana tuh selain tempatnya yang cozy banget, tempatnya tuh bagus banget tuh untuk foto-foto karena desainnya tuh instagramable banget Bu. Jadi cocok lah sama kita yang sedikit nongkrong langsung upload status gitu Bu. Bentar. Si house ini tuh masuknya produk lokal atau dari mana nih? Nah itu tuh produk lokal Bu. Jadi kita tuh harus mensupport produk lokal ya, dari negara kita sendiri gitu Bu. Oke, berarti karena ini produk lokal ya, jadi kita sebagai warga negara yang baik ya teman-teman. Jadi cintailah produk-produk lokal dengan salah satunya yaitu minuman yang berasal dari produk lokal. Bener banget Bu. Oke, karena keterbatasan waktu nih Diva, thank you ya udah sharing-sharing mengenai strategi marketingnya haus, terus menginspirasi juga nih kalau ketika kita haus gitu ya, kita kemana? Ya ke haus gitu. Oke. Thank you teman-teman. Kalau kalian ada kritik dan saran nih, besok-besok aku dan Diva bakalan ngebahas apa lagi di next podcast, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, see you semua dan terima kasih Bu Daru. Oke, thank you Diva.